Di balik riuhnya tawa yang selalu ia suguhkan di depan layar kaca, komedian Boyen ternyata sedang menyimpan duka yang teramat dalam dan sunyi. Pernikahan yang baru saja ia ikrar dengan janji suci pada 15 November 2025 lalu, kini justru berakhir tragis di meja hijau pengadilan agama. Hanya dalam hitungan bulan, impian membangun mahligai rumah tangga yang harmonis bersama Ruli Anggi Akbar hancur berkeping-keping sebelum sempat benar-benar mekar. Keputusan drastis ini sontak membuat publik terperangah dan bertanya-tanya badai apa yang sebenarnya menerjang kehidupan pribadi sang artis hingga ia memilih menyerah begitu cepat saat usia pernikahan baru berjalan 2 bulan. Anselmus Malovics yang bertindak sebagai ujung tombak hukum Boyen mulai membuka sedikit demi sedikit tirai yang menutupi kemelut rumah tangga kliennya. Satu hal yang sangat mengejutkan dalam perkara ini adalah ketegasan pemilik nama asli Yeni Rahmawati itu untuk tidak menyentuh urusan harta sedikit pun dalam gugatannya. Di saat banyak perceraian selebritas berakhir dengan perebutan aset yang sengit dan melelahkan, Boyen justru memilih jalan yang sangat kontras dan jauh dari kesan materialistis. Hanya bercerai sih, ujar Anselmus usai menjalani sidang perceraian di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Selasa 3 Februari 2026. Sikap ini seolah mengirimkan pesan kuat bahwa ketenangan batin bagi Boyen jauh lebih berharga daripada tumpukan harta gono gini. Isu komunikasi yang macet total disebut-sebut menjadi duri utama yang membuat langkah Boyen terhenti di tengah jalan yang masih sangat awal. Menurut kacamata hukum sang pengacara, tidak adanya kecocokan dalam pola interaksi sehari-hari menjadi alasan fundamental mengapa perpisahan ini harus terjadi di antara keduanya. Bayangkan saja, sebuah rumah tangga yang seharusnya masih dipenuhi bunga-bunga asmara justru diwarnai dengan kebuntuan kata-kata yang menyiksa perasaan masing-masing pihak. Alasan ini pun memancing tanda tanya besar dari masyarakat luas, apakah benar hanya karena masalah komunikasi, ataukah ada rahasia besar lain yang sengaja disimpan rapat di balik pintu rumah mereka? Namun di balik narasi tentang komunikasi yang buruk, aroma spekulasi mulai tercium tajam seiring dengan mencuatnya kabar miring yang sedang menerpa Ruli Anggi Akbar. Sang suami dikabarkan tengah terhimpit oleh persoalan hukum yang cukup serius, yakni dugaan kasus penipuan yang mulai menyeret namanya ke pusaran masalah hukum. Sontak saja, publik mulai curiga bahwa gugatan cerai kilat ini adalah cara Boyen untuk menyelamatkan diri atau sebuah aksi cuci tangan agar tidak ikut terseret lebih jauh dalam kasus suaminya. Drama ini pun semakin memanas ketika banyak orang mulai mempertanyakan apakah perpisahan ini memang murni soal perasaan ataukah murni soal keamanan pribadi. Menanggapi desas-desus yang liar tersebut, pihak kuasa hukum Boyen langsung memasang benteng pertahanan yang sangat kokoh dengan membantah segala tuduhan miring tersebut. Anselmus menegaskan dengan nada bicara yang yakin bahwa kliennya benar-benar buta terhadap segala perdebatan hukum ataupun laporan kepolisian yang melibatkan suaminya itu. Mbak Yeni itu sama sekali tidak mengetahui berkaitan dengan perdebatan-perdebatan atau lapor-laporan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pihak sebelah, tegasnya. Meskipun sang pengacara mencoba bermain aman dengan tidak memberikan jawaban gamblang, publik tetap merasa ada kejanggalan yang menyelimuti kasus ini, terutama saat ia meminta semua pihak untuk menunggu fakta di persidangan. Jejak resmi perceraian ini pun telah tercatat dengan jelas di Pengadilan Agama Tiga Raksa sejak 20 Januari 2026 silam sebagai bukti bahwa keinginan Boyen untuk berpisah bukan sekadar gertakan belaka. Humas PA Tiga Raksa, Moh Solahuddin, telah mengonfirmasi bahwa sidang perdana untuk pasangan ini sudah digelar dengan agenda yang masih tertutup rapat untuk konsumsi publik. Tanggal 20 Januari 2026 telah terdaftar atas nama YR atau Yeni Rahmawati alias Boyen dan RAK atau Ruli Anggi Akbar, kata Solahuddin di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Rabu 28 Januari. Sidang pertama kemarin hari Selasa, tanggal 27 bulan Januari 2026. Terus kemudian, gugatan itu ranah majelis ya, kami tidak bisa menginformasikan, jelasnya. Kini, perjalanan cinta yang sangat singkat itu harus berakhir tragis di tengah bayang-bayang kasus hukum yang berat.